Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kutubi. Saya adalah seorang guru mata pelajaran PJOK di SMK Negeri 3 Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 PKJ 1 dengan materi aktivitas kebugaran jasmani. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Wah, kurang kompak nih hari ini. Saya ulangi, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. SMK bisa. Bisa. SMK 3 luar biasa. SMK jaya. Baik, pada pagi hari ini Bapak alhamdulillah masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan siswa-siswi juga semuanya masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat, betul? Oleh karenanya mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk melanjutkan materi kita, materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Baik, sebelumnya Bapak minta untuk satu orang memimpin doa. Silakan. Hidup siaga. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan absen ya, teman-teman semua yang tidak hadir tolong disebutkan. Fitri, siapa saja yang tidak hadir hari ini? 3 orang, Pak. Zahro, ini sama Tony. Kenapa si Jawa tidak hadir? Minggu kemarin juga tidak hadir ya? Izin katanya, Pak. Oke, si Tony, kenapa Tony? Tony sakit. Oh, sakit. Sudah ditengok belum ini? Belum. Jangan lupa kalau ada teman yang sakit segera ditengok ya, ditengok bareng-bareng. Kalau nggak bisa bareng-bareng ya perwakilan. Dan kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberi sembuh. Baik. Untuk semuanya kecuali Tono, Tony dan Zahro ya, hadir semua ya. Dea ada Dea? Oke, baik. Dea sehat Dea? Sehat ya, baik. Selanjutnya hari ini sudah ke pertemuan kesekian kalinya, dan sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester ya, ujian akhir semester. Jadi mungkin materi kali ini Bapak minta ikuti dengan sebaik-baiknya, dan kita akan nanti lanjut ke lapangan untuk kegiatan praktek. Jadi semua harus bersemangat. Nah, untuk membuktikan bahwa kita belajar dengan semangat, saya minta salah satu ke depan untuk menyanyikan lagu nasional yang tentunya yang lagu-lagu yang menyemangati kita ya. Jadi jangan sampai kita belajar dengan keadaan yang tidak bersemangat. Silakan, siapa yang mau ke depan untuk memimpin? Oh, Fitri lagi, KM, silakan ke depan. Berdiri ya semua ya. Lagu apa ini Fit hari ini? Oh, udah silakan. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya Prama
pembelajaran hari ini yang tadi malam Bapak sudah kirim di link itu ya, link pembelajaran di grup. Yang aktif di grup pasti tahu. Yang aktif di grup pasti tahu. Siapa yang tahu materi atau link pembelajaran yang semalam sudah Bapak kirim? Saya Pak. Oh dia, silakan. Apa dia? Pelajaran hari ini tentang aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani. Ya, tahu nggak aktivitas kebugaran jasmani? Tidak tahu Pak. Tidak tahu, karena memang belum belajar. Oke baik, nggak apa-apa ya Yen. Yang penting setelah pembelajaran kali ini semuanya setidaknya tahu tentang kebugaran jasmani. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke. Materinya adalah aktivitas kebugaran jasmani. Silakan dilihat di link HP masing-masing. Aktivitas kebugaran jasmani adalah kegiatan di mana seseorang diharuskan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan olahraga. Kenapa demikian? Karena manusia sejatinya adalah diberikan nikmat sehat untuk dijaga, betul nggak? Untuk dijaga. Nah, kalau kita sadar bahwa sehat itu adalah nikmat yang besar dan nikmat yang paling berharga agar dijaga, maka sejatinya manusia akan merasa penting terhadap aktivitas olahraga. Ya. Maka sejatinya manusia akan merasa mementingkan atau merasa penting terhadap aktivitas olahraga. Nah, sebelum kita membahas masalah materi, saya akan kasih tahu dulu tujuan-tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama adalah kalian saya minta agar mengidentifikasi mengidentifikasi gerakan latihan kekuatan otot. Kemudian daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru, daya tahan pernapasan, kelenturan dan komposisi tubuh yang dipelajari nanti oleh Bapak dan nanti sesama teman. Yang kedua, mengidentifikasi gerakan latihan koordinasi, kemudian power atau tenaga, keseimbangan, kecepatan, kelincahan dan akurasi, ketepatan yang diperagakan guru atau saya ya, atau teman-teman yang lain yang nanti bisa memperagakan, silakan saja. Yang ketiga, menganalisis latihan koordinasi. Itu semua yang kita peragakan nanti di lapangan itu di analisis oleh kalian, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian melakukan tes kebugaran jasmani. Setelah kita melakukan semua yang 3 poin tadi, maka Bapak akan minta satu persatu untuk uji kemampuan atau tes diri. Nah, terakhir melakukan tes kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan yang meliputi koordinasi, power, keseimbangan, kecepatan, kelincahan dan akurasi atau ketepatan. Ini ya, jadi ada 5 komponen penting atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di akhir nanti saya akan minta pertanggungjawabannya. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Baik, selanjutnya pengertian kebugaran jasmani. Bapak minta satu orang untuk membacakan pengertian kebugaran jasmani. Diva, silakan berdiri. Bacakan apa sih sebetulnya kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Nah, sudah dibacakan oleh Pak. Yang lain masih bingung? Tinggal dibaca. Kalau nggak ngerti, Bapak segera sampaikan. Apa sih kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah bentuk kemampuan fisik. Ya, bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan atau kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih memiliki sisa atau cadangan tenaga, cadangan energi. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas berikutnya.
Yang lebih jelasnya begini. Kalau kita setiap hari rutinitas kita, pekerjaan kita sehari-hari, saya contohkan anak sekolah seperti kalian. Pagi bangun jam berapa? Jam 5. Kemudian aktivitas paginya rutinitasnya adalah misalkan sholat pagi atau sholat subuh. Pada pagi hari baru setelah bangun tidur, bangun jam 5, bersih-bersih ya, mandi dan sebagainya, sholat subuh yang muslim, kemudian sarapan, memakai pakaian sekolah, berangkat ke sekolah jam 7 sampai ke sekolah, mulai pembelajaran sampai dengan jam berapa? Sampai dengan jam 3, kemudian pulang sampai rumah jam 4, jam 5 kamu sudah beres-beres lagi, jam 6 aktivitas malam, makan malam dan sebagainya, jam 9 atau jam 10 tidur. Itu rutinitas namanya. Tidak merasa lelah, wajar, karena rutinitas dan sudah biasa seperti itu. Tetapi ketika menemukan aktivitas tambahan yang tidak terduga sebelumnya, contoh pulang sekolah jam 3.15, belum sampai rumah jam 4. Ternyata di rumah sudah ada kerjaan. Kalau yang laki-laki misalkan bantuin bapaknya ngangkatin pasir, satu truk misalnya sendirian dari depan gang sampai ke rumah. Ini namanya aktivitas tambahan. Tiba-tiba kan lelahnya berlebihan sampai ketiduran, sampai enggak sholat isya, sampai enggak sempat makan, bangunnya sampai kesiangan. Saking lelahnya itu bukan tidur, hanya pingsan. Ya. Saking lelahnya dia tidak memiliki tenaga untuk aktivitas yang kemarin seperti biasa dilakukan. Tidak ada cadangan tenaga. Itu saking lelah yang berlebih. Ada yang putri pulang sekolah itu biasa, di sekolahnya ada aktivitas olahraga, ya kan? Lari yang biasanya olahraganya dilakukan ternyata keluar, misalnya dari Gresik ke Balaraja berapa kali misalnya. Kan aktivitas berlebihan dia yang tidak rutin setiap hari lakukan. Lelah yang berlebih, pulang sekolah yang biasanya sempat masih bisa bantuin orang ternyata tidak bisa, langsung ketiduran sampai pagi. Itu pingsan ya itu nanti itu. Sama halnya dengan kita semua lah. Bapak juga sering kayak begitu. Kalau rutinitas nggak ada masalah. Tapi kalau ada kegiatan tambahan di luar rutinitas, biasanya kita lelah berlebihan. Nah, korelasi dengan kebugaran jasmani pengertiannya adalah apabila kita memiliki kekuatan atau kita memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka lihat kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari tanpa merasa lelah yang berlebihan. Tidak merasa lelah yang berlebihan, walaupun ada tambahan aktivitas di luar dari rutinitas. Selanjutnya, dan masih memiliki cadangan energi. Apa cadangan energi? Artinya, ketika kita sudah melakukan aktivitas di luar rutinitas, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, karena cadangan tenaga masih ada. Seperti itu ya. Jadi sederhananya adalah kalau orang yang kebugaran jasmaninya bagus, maka tidak takut untuk melaksanakan kegiatan di luar dari rutinitas. Itu ya, tidak takut kecapean atau kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya adalah komponen kebugaran jasmani. Ini bentuk-bentuk kebugaran jasmani ini ya, komponen-komponennya. Pertama, yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau yang berkaitan dengan kesehatan tidak terlihat, benar ya? Lihat teman-teman saya sama sakit kan cuma kelihatan ini sering juga. Ini yang berkaitan kesehatan. Contoh pertama, daya tahan jantung dan paru kelihatan tidak? Tidak. Secara kasat mata tidak. Tetapi kalau orang yang sehat dan orang yang tidak sehat kelihatan, benar ya? Nah, ini yang tidak terlihat, daya tahan jantung dan paru. Bisa dilihat seperti apa Pak? Orang yang kuat yang memiliki daya tahan jantung dan paru. Nih. Sederhananya kalau kamu lari di bawah 1 km sudah ngos-ngosan bahasanya ya, sudah hampir habis napasnya, berarti paru-parunya bermasalah. Ya, berarti jarang melakukan aktivitas olahraga. Yang kedua, komposisi tubuh. Orang yang badannya misalkan tidak proporsional, kemudian kelihatan kurus apa gitu, itu dipertanyakan. Berarti orang ini jarang olahraga. Kemudian kekuatan kelihatan juga. Kelihatan ya yang dari aktivitas teman-teman nih, kalau yang punya kekuatannya bagus, angkatin bambunya hebat,
kemudian apa gitu, kelihatan lah pokoknya punya kelebihan di kekuatan gitu ya. Jadi jangan sampai kamu usia remaja tidak mementingkan olahraga, akhirnya kekuatan kamu buruk. Apalagi yang atlet, ada nggak di sini yang atlet? Voli kah, futsal kah? Ini penting latihan kekuatan ya. Selanjutnya yang keempat adalah kelentukan. Kelentukan ini bagian dari upaya untuk menghindari cedera sebetulnya dalam dunia olahraga ya. Upaya untuk menghindari cedera pada saat melakukan aktivitas olahraga. Nah yang kedua, kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Nah ini para atlet ini harus punya, selain yang tadi ini harus penting. Kalau ini kan untuk masyarakat umum ya, bukan atlet wajib punya. Kalau ini atlet ini harus, ini wajib, ini harus. Artinya apa? Untuk para yang pada dulu umur produktif sebagai atlet ini penting ya, apalagi kalian yang masih remaja. Pertama adalah kecepatan, itu latihannya sederhana, latihannya sprint atau lari cepat. Kemudian kelincahan itu biasanya lari zigzag ya, melatih kelincahan kita, apalagi atlet sepak bola itu penting kelincahan. Jadi jangan sampai lari nabrak, kenapa? Nggak lincah ya. Lagi lari, jalan-jalan sama temennya nabrak tiang, kenapa? Karena kurang kelincahannya kurang. Terus keseimbangan, keseimbangan juga penting ya, keseimbangan. Biasanya keseimbangan itu penting untuk atlet bola voli, apalagi bulu tangkis, apalagi yang paling penting mungkin yang senam lah, ya kan? Ada di senam lantai dan drama. Yang apa? Koordinasi itu gabungan antara beberapa komponen dijadikan satu. Sampai sini paham? Selanjutnya bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah ini penting. Pak, kalau saya pengen menguatkan otot tangan, berarti latihannya di. Pak, saya pengen kekuatan otot di bagian apa nih? Bahu misalkan. Oh berarti pull up. Di sini namanya shoulder press. Ini latihannya. Kemudian Pak, saya pengen betisnya bagus Pak, biar bodinya bohai misalkan ya, bodinya bagus. Nah ini latihan dari squat. Biasanya kalau itu squat jam, mati otot bagian kaki. Kemudian lari cepat yang 50 meter, ini latihan kecepatan deh, latihan kecepatan. Atlet harus mampu lakukan semua kegiatan ini. Kemudian aerobik, nah ini buat ibu biasanya nih, ibu aerobik, bapak boleh nggak? Boleh. Cuman bapak-bapak tidak terlalu ke aerobik sejati, tapi bapak-bapak biasanya ke jogging, bener ya? Ya sepeda. Kalau ini biasanya untuk spesies ibu rumah tangga. Ini kan aerobik sama, ini juga sama. Latihan untuk daya tahan jantung dan paru. Ini sit up untuk apa? Latihan kekuatan otot. Sudah tahu semua, ya. Kalau sudah tahu, lakukan kegiatan olahraga seperti ini. Baik, selanjutnya manfaat dari kebugaran jasmani. Ya, ingat yang sudah saya share tadi malam, link pembelajaran ini semua ada. Tinggal kalian ulang baca, ya nanti kita katakan di lapangan. Manfaat kebugaran jasmani apa saja Pak? Ini banyak, sebetulnya banyak, bukan hanya 10. Banyak kalau kamu lihat ya. Pertama, menjaga kesehatan tulang, menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati. Kok masuk di situ Pak? Benar. Kalau kita sudah memiliki daya tahan, kemudian komposisi tubuh kita baik, kebugaran jasmani kita baik, kekuatan kita baik, senang nggak? Senang nggak? Senang lah. Walaupun banyak utang juga senang aja kalau badannya sehat ya. Terus mengontrol kadar gula darah, ini jarang kita ketahui penyakit paling besar nih. Nanti resikonya ke jantung. Mengurangi stres dan depresi. Tuh orang sehat gampang cari hiburan, tapi orang sakit banyak duit pun tetap akan susah, tidak bahagia. Maka sehat nomor 1. Kemudian mengurangi resiko kardiovaskular. Ini resiko penyakit jantung dan paru. Kemudian meredakan rasa sakit, menyehatkan sistem kerja otak. Tuh kalau orang sering olahraga, kenapa sih awet muda kelihatan terus atlet? Kenapa? Karena mereka tuh memiliki saat dimana harus berrekreasi. Kalau orang jarang olahraga, pusing terus, nggak tahu kapan harus olahraga, kapan harus rekreasi. Ya,
Kemudian memperpanjang usia, betul nggak? Kalau kita senang olahraga, daya tahan tubuh kita bagus, kemudian apa namanya, kebugaran jasmani kita bagus, usia kita panjang. Betul nggak? Betul. Karena orang yang sakit-sakitan enak umumnya, yang harus jaga kesehatan. Lihat terakhir menyehatkan kulit, loh dek kalau silakan. Oh, Ayana dulu, silakan Ayana, kenapa? Untuk latihan membentuk otot tangan. Oh, latihan untuk pembentukan otot tangan. Wah, ini mah biasanya yang untuk laki-laki ya. Kalau perempuannya sebetulnya jarang nih. Jadi gini, jadi kalau untuk latihan pembentukan tangan seperti yang Bapak tadi kita saksikan bersama ada di video itu, bahwa untuk latihan kekuatan tangan itu salah satu caranya adalah dengan latihan push up. Tahu push up seperti apa? Tahu ya, kalau nggak tahu, pokoknya kita nanti praktekkan di lapangan ya, cara atau latihan kekuatan otot tangan dengan cara push up. Gitu ya. Ada lagi? Ya Pak, Ya silakan. yang bertanya Ya. Pak, salah Ya. satu manfaat kebugaran jasmani itu apa Pak? Salah satu aja ya. Ya, Pak. Soalnya tadi ada berapa? Salah satunya adalah untuk menjaga kondisi tubuh kita. Itu kebugaran itu penting. Salah satunya adalah memperpanjang umur ya. Ya benar nggak? Ya. Memperpanjang umur karena dengan sehat, kesehatan yang baik, maka umur kita itu terasa maksimal. Bukan dipanjangin, tapi maksimal. Produktif. Kemudian ada lagi, saya kasih bonus. Kalau kita kebugaran jasmaninya baik, maka kita akan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Produktivitasnya akan tetap terjaga. Kemudian awet muda juga, benar ya, awet muda ya. Iya, kekuatan kita terjaga, kesehatan kita terjaga. Itu manfaat-manfaat dari kebugaran jasmani. Gitu kan ya? Paham ya? Yang lain sudah paham semua? Sudah. Cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, setelah ini kita akan berangkat ke lapangan. Tapi sebelumnya, Bapak akan minta kalian untuk sudah kembalian semua? Sudah Pak. Sudah ya? Itu untuk KKPD atau lembaga sudah peserta didik. PR deh, saya minta dikerjakan di rumah, selesaikan minggu depan sudah dikumpulkan. Paham? Paham ya? Oke baik, karena waktu kita sudah terbatas, kita harus lakukan praktek lapangan. Jangan lupa Bapak tunggu di lapangan, ganti baju. Jadi kan pakaian jurusan ya, jadi di lapangan harus menggunakan tas olahraga lengkap. Jangan sampai ada yang tidak menggunakan tas olahraga lengkap. Di lapangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi pelajaran Penjaskesnya untuk praktek aktivitas kebugaran. Jadi kita lanjutkan stretching dulu ya. Nanti KM silakan pimpin musik stretchingnya, pemanasannya. Satu lagi Putra, Jeremy silakan ke depan. Joshua. Kamu tuh Joshua apa Jeremy? Oke baik, sebelum memulai aktivitas atau materi praktek kita awali dengan stretching atau pemanasan. Siap gerak, hitung 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas hitung keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tarik kanan. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5. kanan, luruskan kaki kiri di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bagus. Sekarang angkat kaki kanan. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. angkat kaki kiri.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tujuh, delapan. Sekarang tengok kanan kiri. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bagus, tangannya direntangkan. Ini bisa ya. Kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bagus, sekarang ke atas membentuk huruf L. Siap. Satu, Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. delapan. Dua, tiga, Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, bagus. Sekarang ke belakang. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bagus. Din. Ah, ini yang jadi jala ya. Nanti jala kamu ngejadikan. Ini ikan semua nih ikan nih. Jadi emang yang kena paling belakangan itu nanti boleh memberi hukuman kepada yang kena lebih dulu. Paham ya? Iya semua ini ikan cewek. Maka saya minta untuk mencari pasangan masing-masing. Kenapa? Karena satu orang mempraktekkan, satu orang mencatat nilai. Paham? Satu orang mempraktekkan, satu lagi mencatat nilai. Jadi silakan mencari pasangannya masing-masing. Dalam pihak siap ya, bisa nggak sih tap? Bantuin saja itu. Boleh. Siap ya, sudah. Ganti kamu. Temennya bergantian. Sudah selesai dari sirkuit 1, lari ke sirkuit 2. Bareng nih kelompok yang pertama. Balik lagi. Waktunya 30 detik. Dapat berapa kali zigzag? Paham? Selesai dari sini bergantian tuh. Bergantian lanjut ke mindahin dari satu tempat ke ini, latihan kecepatan. Latihan kecepatan, ambil satu. Apa putra putri gabung? Gabung aja, Pak. Ayo. Satu. Waktunya 30 detik. Ya. Jangan begitu. Turun. Lanjut. Berdiri, jangan ada duduk. Oke. Kelompok selanjutnya silakan posisi. Push up. Turun, Putri. Lurus dulu kakinya, lurus.
Posisi dari bawah, lindungi kepala dengan tangan. Ya. Siap, posisi. Kakinya lurus dulu. Posisi badannya lurus. Badannya ke bawah, tangannya. Sampai ke bawah tangannya. Nah, turun lagi. Nilai tuh dan di mana aja mau anak tuh suka itu aja jo masih kayak gitu ini Ya bagus. Materi berikutnya adalah naik turun tangga. Naik dari sini, turun dari sebelah sana. Oke? Dari situ. Nanti pas naik berlima. Ini lima orang kan? Pas ya lima orang ya. 6 orang dulu, nanti yang selanjutnya di kelompok 2. Paham? Ya. Kelompok 1 akan berdiri di sini. Kelompok 1. Mau sambil duduk boleh, Nggak apa-apa, sambil kakinya lurusin. Udah sedikit.
Materi selanjutnya adalah materi hari ini adalah kebugaran jasmani. Kebugaran. Gerak, hadap kiri gerak. Geser. Kanan gerak. Ya, tegak gerak. Hadap kanan gerak. Oke, kita cooling down ya. Silakan turunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5 ke atas. Seperti ini awal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 8. Kanan 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5. Ke bawah, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, sekarang arahkan tangannya ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silang kakinya silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang dengan pasangannya sini cari teman di posisinya seperti ini kakinya diangkat nah ayo silakan cari teman terus cari teman pegang seperti ini posisinya tarik pegang bahu saya tarik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekarang duduk posisinya duduk terus pegang tangannya satu orang ditarik kamu yang saya tarik duduk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup ya bangun aduh cukup ya terima kasih silakan baris posisinya masing-masing. Oke, tarik napasnya dari 1 sampai 6 ditahan, 7 tahan, 7 apa? 1 sampai 6 ditarik, 7 ditahan, 8 dibuang. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Murid SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 3? Luar biasa. PJOK? Jaya.